Selamat datang di channel Monster Legend Indonesia. Chandra Cabibut hari ini akan mereview monster bernama Angki ya, yang masih baru saja keluar untuk eranya era feral, dan ini dapat dari gratisan atau dari Legend Pass ya. Dia di di Battle Pass. Ini untuk gratisannya ya. Kita akan review bagaimanakah skill-skillnya, rune dan relik yang cocok, apakah dia termasuk tanker ataupun attacker ataupun support. Dimentokin dulu ke level 100 ya. Seperti biasa untuk skill-skillnya yang ada bintangnya di pojok kanan atas itu yang saya pakai. Nanti kalian bisa ganti-ganti sendiri jika kurang pas. Untuk skill 1 sampai 4 nanti saya bahas di Denghons. Nanti akan saya coba di sana ya. Untuk skill ultimate-nya dia memberikan damage sedang ke semua musuh dan menghilangkan semua efek positif untuk semua musuh. Setelah itu menghilangkan semua status negatif di semua rekan tim ya, dan memberikan 100% darah dan juga stamina. Ini untuk ultimate-nya kayak support ya, bagus. Untuk ultimate-nya bagus, cuman lebih ke support. Kalau tak lihat dari trait-nya ini kayak tank, soalnya ada life regenerasi. Kita bahas dulu untuk trait-nya. Dia kebal dari kontrol, dia nggak bisa di freeze, di stun, proses possession, corruption, dan mega version seperti mega freeze, mega stun, mega freeze, mega possession, mega corruption ya, seperti itu. Untuk imun to bleed atau kebal dari bleeding ini kurang bagus ya, seharusnya dikombo sama kebal dari torture, bisa kebal dari bleeding, sunburn, quicksand seperti itu ya, lebih bagus lagi. Cuman ini ya dikasihnya ini harusnya tortur seperti yang monster kemarin ya, ada kalian lihat di video saya di bawah namanya, kalau nggak keliru itu yang ini monster ini. Nah, kebal dari kontrol dan kebal dari tortur itu bagus sekali, seharusnya seperti itu ya, soalnya kan ini termasuk era baru, seharusnya lebih baik. Cuman ya gimana lagi. Untuk life regenerasi ini syaratnya Angki harus dapat giliran ya, kalau belum jalan atau belum giliran maka ini belum aktif. Untuk elemennya tanah dan metal. Untuk reliknya dia mempunyai kalung sama armor. Untuk rune saya sarankan pakai 1 penambahan darah untuk diri sendiri sama 2 penambahan kecepatan untuk semua tim ya. Untuk semua rekan 2, atau bisa dibalik, yang ini 1 ataupun yang penambahan darah 2 untuk diri sendiri. Kurang lebihnya seperti itu. Nggak saya pasang soalnya ini cuma contoh. Kita coba di Denguons masih meta atau tidak, padahal ini untuk sekarang masih baru saja keluar. Kita sandingin sama Ancestor ya, dia mampu nandingin kecepatannya enggak. Walaupun nggak mampu, seharusnya kalau tanpa rune itu bisa ya 3/1 lah mungkin. Kita coba. Nah, untuk animasinya seperti itu ya, kita recharge. Oh, untuk kecepatannya sangat-sangat cepat ya. Ini berarti masih sangat-sangat era untuk sekarang, soalnya monster-monster sekarang itu mengandalkan kecepatan ya. Ini bagus sekali, 17.000. Ini hampir mirip dengan support ya, padahal dia tanker kalau tak baca dari. Untuk sekarang saya jelaskan skill-skillnya. Skill 1 sampai 4 kita recharge dulu sampai Angki dapat giliran. Nah, untuk skill satunya memberikan damage sedang dan memberikan efek stun. Setelah itu mendapatkan penyembuhan darah 30% ke dirinya sendiri. Lumayan kalau kalau tank, lumayan ya, soalnya dia nggak perlu damage besar-besar. Ini moderate juga, nggak terlalu dipentingin ya. Untuk urutan kerusakannya kalian bisa lihat di videoku sebelumnya, ada, sudah sering tak jelasin. Untuk yang belum tahu, stun itu dia akan kalah di giliran selanjutnya ya untuk musuh. Skill 2 nya mendapatkan penyembuhan 30% untuk semua rekan tim dan memberikan efek regenerasi ke semua tim. Untuk yang belum tahu, regenerasi ini dia memulihkan atau menyembuhkan darah rekan kita semisal berkurang.
sebesar 20% ya. Bagus untuk tanker, bagus. Untuk skill ketiga, dia memberikan stun ke satu musuh dan memberikan damage sedang dan memberikan efek dash untuk semua musuh. Oh, jadi untuk stun hanya untuk satu musuh dan damage-nya dan juga efek dash dia untuk semua musuh. Untuk skill keempatnya dia menambahkan darahnya sendiri ya, dikalikan 0,20 atau bisa dibilang 20% ya. Semisal darahnya 100, jadi nanti ketebalan darahnya jadi 120, ditambahin 20%. Setelah itu menyembuhkan dirinya sendiri sebesar 40%. Kurang ya, karena ini tidak punya tahun ataupun mega tahun ya. Harusnya tanker itu wajib punya itu. Untuk trade-nya nggak ada, skillnya pun juga nggak ada. Kurang bagus untuk era sekarang. Dia cuma mentingin diri sendiri, padahal dia hanya tank, nggak terlalu nyupport untuk tim. Saya coba untuk animasinya ya, bisa kalian lihat. Nah, stun untuk musuh, tapi damage sama dash-nya untuk semua musuh. Itu ya kurang worth it kalau untuk sekarang ya. Kalian bisa pilih Pangoliat ataupun King Atum ya. Kalau untuk sekarang itu lebih bagus karena dia akan melindungi supporter atau attacker kita. Saya saranin kalau tanker pakai ini saja. Terima kasih, sekian dari saya. Jika ada kritik dan saran silahkan diketik di komentar, ataupun ada permintaan review juga boleh di komentar. Terima kasih, sampai jumpa kembali.